Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami'il mufassirin al-maktubin fi hadzal kitab, anna Allah yataghassahu bi rahmah wa yaskunumul jannah wa yu'idu ilaina min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim bi barakatil Fatihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kisah-kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Surah Ali Imran ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Iz qalat imra'atu Imrana, ketika qalat imra'atu berkata istrinya Imran, namanya Hanna bin Kazuz, istrinya Imran, saudara kandung dari istrinya Nabi Zakaria alaihi salam, yang ada kaitannya nanti dengan Maryam binti Imran. Ada ini ya. Nyambung. Udah ada ini? Nanti aja, nanti laptopin. Oh ya. Iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu, Rabbi wahai Tuhanku, inni nazartu laka, aku bernazar kepadamu, ma fi batni muharrara, untuk menjadikan apa yang ada dalam kandunganku, ada apa yang ada dalam perutku, muharrara, sebagai orang yang muharrar, hur, orang yang merdeka dari kesibukan dunia. Muharrara itu mengabdi di Baitul Maqdis. Sekarang itu istilahnya biarawati, biarawan dan biarawati. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui.
Hannah bin Kazuz, istrinya Imran, melakukan nazar ini ketika usianya sudah tua, 60-70 tahun. Az-Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, beliau mengatakan nazarnya atau janjinya Hannah ini sebelum kehamilan. Ketika dia melihat seekor burung, biangnya, induknya mencari makan untuk anaknya, terbang, kemudian dapat makanan balik lagi gitu. Seperti itu. Dia melihat betapa kebesaran Allah, melihat bagaimana Allah begitu sayangnya kepada seekor burung dengan menanamkan rasa sayang kepada induknya sampai berkorban luar biasa. Ketika hatinya merasakan kebesaran Allah, ketika hatinya merasakan kebesaran Allah, maka dia meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Apa pelajarannya? Di antara doa yang diijabah oleh Allah, ketika hati kita merasakan kebesaran Allah. Ketika hati kita nih, subhanallah, merasakan kebesaran Allah, itulah saat doa diijabah oleh Allah. Itulah rahasia kenapa dikatakan doa musafir itu diijabah, mustajab. Bahkan kalau ada sahabat Nabi yang datang ke Nabi minta izin pengen musafir, apa yang beliau katakan? La tansani fi du'aika, jangan kamu lupa dengan doa-doaku, doa-doamu kepadaku. Bisa saja dalam perjalanannya dia melihat pemandangan sesuatu yang membesarkan Allah. Disitulah doa yang paling bagus. Aku bernazar. Hukum nazar ini wajib. Ada yang mengatakan orang bernazar pelit. Ya enggak juga, karena memang sudah disyariatkan dalam Islam. Enggak usah nazar, karena nazar tanda-tanda orang pelit. Ya kalau mau berdoa aja gitu. Bukan masalah pelit enggak pelitnya. Dalam berdoa itu punya metode. Ada beberapa metode dalam berdoa. Apa diantaranya? Minta doa dari orang yang soleh, minta doa dari ibu kita. Sahabat datang kepada Rasulullah melaporkan usahanya sedang jatuh. Ya Rasulullah, usahaku sedang susah. Kata Nabi, kamu punya ibu? Punya. Datangin ibumu, minta doa agar dia mendoakan kamu. Kalau ke Rasulullah cukup sebenarnya, tapi Rasulullah ingin mengajarkan. Ada orang yang menjadi keramat bagimu, yaitu ibumu. Ada sahabat bercerita, ya Rasul, usahaku lancar karena teamworkku luar biasa, manajemennya bagus. Apa kata Nabi? La walakin bilisani ummika, akan tetapi karena lisannya ibumu, karena doanya ibumu. Itu metode. Ada metode dengan sedekah. Sambil memberikan sedekah, hati kita memohon kepada Allah. Kalau guru kami Aba Ano mengajarkan ketika bersedekah, baca ya qadiyal hajat, wahai zat yang memenuhi segala hajat, ya qadiyal hajat. Ini metode. Begitu pula nazar, itu metode. Apa? Ya Allah, kalau aku dikabulkan doaku ini, maka aku bernazar kepadamu untuk melakukan ini. Ya Allah, kalau aku diterima kerja, aku nazar
akan berpuasa seminggu. Itu metode. Dan itu wajib nazar itu. Nazar itu kedudukannya sumpah. Maka beda. Bapak bilang, ibu bilang, kalau saya lulus, saya mau puasa. Itu bukan nazar. Itu keinginan. Itu bukan nazar tapi itu keinginan. Ini mohon maaf ada trouble. Biasanya bukan ini, laptop ini saya bawa. Laptop satu lagi. Ya. Touchscreen. Oh iya. Ini bisa kan? Oh iya. Nazar itu harus dengan ucapan jelas. Nazar itu seperti akad, berakad dengan Allah. Akad kan sesuatu harus yang pasti. Saya nazar, kalau saya diterima kerja, saya akan bersedekah kepada 40 anak yatim. Nazar. Beda dengan kalau saya diterima, saya mau, bukan, itu bukan nazar. Atau dengan sumpah, wallahi, demi Allah, kalau saya diterima, maka saya akan berpuasa selama seminggu misalnya. Itu nazar. Ma fi batni muharrara. Aku bernazar, kalau engkau berikan anak, maka aku akan menjadikan muharrar. Muharrar itu, ini Az-Zamakhsyari mengatakan sebelum hamil Hana sudah bernazar. Tidak lama Hana bernazar, Allah kasih, Allah kabulkan doanya. Ibnu Katsir dia mengatakan Hana melakukan nazar ketika dia sudah hamil, usianya sudah tua, maka Hana bernazar. Dan inilah kecerdasan seorang wanita. Hana ini nazarnya berpolitik dengan Tuhan, dengan Allah. Apa itu aja? Hana itu sudah tua. Dalam ilmu kedokteran pun sama dulu dengan sekarang. Usia sudah tua, sangat resiko ketika terjadi hamil. Bisa selamat, bisa tidak. Maka Hana bernazar, ya Allah, dengan tujuan Allah selamatkan dia dan anaknya. Maka pakai nazar. Ulama-ulama kata Ibnu Katsir ini kepintarannya si Hana ini. Dia minta hakikatnya, ya Allah selamatkan anakku, selamatkan diriku. Maka dia dengan bahasa, ya Allah aku bernazar, kalau aku bisa melahirkan dengan selamat, anakku akan aku jadikan muharrar. Ini pertama. Yang kedua, kepintarannya Hana adalah muharrar pada saat itu tidak boleh perempuan. Tidak ada biarawati, yang ada biarawan. Muharrar tidak ada perempuan. Artinya Hana minta, ya Allah berikan keturunanku anak laki-laki. Ini apa namanya makna keinginan Hana dalam nazarnya. Maka ulama-ulama diantaranya Ibnul Jauzi mengatakan ya nggak bertentangan antara Az-Zamakhsyari dengan Ibnu Katsir. Bisa saja nazarnya diulang. Nazar pertama dia bernazar, setelah hamil dia menguatkan nazarnya. Ya Allah, aku akan menjadikan apa yang dalam kandunganku ini sebagai muharrar. Al-muharrar adalah Az-Zamakhsyari mengatakan makna daripada inni nazartu laka ma fi batni muharrara, aku menyerahkan anakku secara total.
untuk khidmah di Baitul Maqdis. Dalam agama Nasrani pada ajaran Nabi Isa ada, agama Islam sudah tidak ada. Muharrar itu tidak boleh menikah. Muharrar baik laki-laki atau perempuan tidak boleh menikah. Jadi muharrar ini adalah dilepaskan dia dari urusan apapun. Masih bayi langsung diberikan ke Baitul Maqdis. Diberikan ke Baitul Maqdis. Ibnu Jauzi mengatakan, aku memerdekakan anakku dari urusan dunia. Dalam tafsir Marahil Labid adalah mempelajari kitab dan ya, konsentrasi dengan agama. Muharrar, orang yang bernazar muharrar itu nggak sembarangan. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak yang kita tunggu-tunggu setelah lahir udah nggak boleh diasuh lagi, langsung diberikan ke Baitul Maqdis. Itu sesuatu yang luar biasa itu. Ibunya harus merelakan anaknya diasuh oleh orang-orang yang ada di Baitul Maqdis. Jadi ketika masih bayi langsung diberikan ke Baitul Maqdis sampai usia balik. Ketika usia balik baru disuruh milih mau terus di Baitul Maqdis atau dia kembali kepada orang tuanya. Ini muhar. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Falamma wada'atha, ketika Hana melahirkan, qalat, berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkan seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tentu tahu apa yang dilahirkan. Nggak perlu diucapkan, Allah sudah tahu. Omongan ini bukan berarti Hannah itu akidahnya lemah. Ini Hannah kok ngasih tahu Allah, sedangkan Allah kan maha tahu. Nggak perlu Hannah mengatakan Rabbi inni wada'tuha unsa. Nggak perlu dia mengatakan, Allah udah tahu. Nah, maka ulama-ulama tafsir mengatakan ucapan ini bukan memberitahu Allah, karena nggak boleh. Dalam sebuah riwayat dulu itu beberapa sahabat ketika tahiyat mengucapkan assalamu alayka, assalamu alayka ya Rabb, Allahumma assalamu alayk, assalamu alayka ya Jibril, assalamu alayka ya Mikail. Lalu dilarang oleh Nabi, Allahu assalam, Allah itu adalah assalam. Ngapain doain Allah? Allah lah pemberi keselamatan. Maka diajarkanlah doa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan. Jadi awalnya bukan at-tahiyat, assalamu alaik. Allah diucapkan salam. Begitu pula ini. Apakah Hannah akidahnya tidak kuat? Enggak, ada itu orang alim. Dia mengatakan seperti ini, memohon ampun atas nazarnya. Karena Muharrar itu seorang laki-laki, dia bilang, ya Allah, maknanya aku tidak bisa melakukan nazarku karena yang aku lakukan adalah seorang bayi perempuan. Walaisa zakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini jangan, orang-orang gender ini jangan marah ini. Feminis jangan marah. Oh, membedakan, enggak. Tidak pernah Islam itu merendahkan wanita. Walaisa zakaru kal unsa artinya
Berbeda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki bisa jadi muharrar, perempuan nggak bisa. Maksudnya gitu. Laki-laki bisa tinggal di Baitul Maqdis, perempuan tidak bisa selamanya karena ada haidnya. Laki-laki bisa di Baitul Maqdis karena bisa membantu para rahib, para ulama-ulama yang kebanyakan adalah laki-laki. Perempuan tidak bisa. Itu walaisa zakaru kal unsa. Tapi Maryam bukan seneng, artinya waduh alhamdulillah nggak jadi nazarnya, nazarku batal. Bukan. Ini terlihat dari perkataannya, wa inni samaituha Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Nama itu nggak sembarangan. Itu nama itu adalah menggambarkan niat orang tuanya. Ingin apa menjadikan anaknya. Hana mengatakan wa inni samaituha Maryam. Maryam itu bahasa Ibrani, yang bahasa Arabnya adalah abidatun. Abidah, seorang wanita yang ahli ibadah. Artinya meskipun Hana tidak aku jadikan dia sebagai muharrar, maka tetap aku akan jadikan dia sebagai abidah, wanita yang hanya beribadah kepadamu. Kalau dalam Islam itu namanya Rabi'atul Adawiyah. Itu waliyah, abidah. Maryam Al-Basri itu banyak wanita-wanita yang tingkatannya bisa melebihi laki-laki lah. Rabi'atul Adawiyah itu di kalangan para wali itu ya di atas para wali laki-laki pada saat itu. Inni uhibbukal hubbain hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun nizaka fa ammal hubbul hawa fasugli bi zikrika amma siwaka wa ammal ladzi anta ahlun bizaka fakasfukal hajba hatta araka. Ini diantara syairnya Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, aku mempunyai dua cinta. Cinta kepada diriku dan cinta kepadamu. Maka dalam sebuah riwayat ketika Maryam berziarah ke Nabi, dia minta maaf sama Nabi. Ya Rasul, mohon maaf aku tidak bisa mencintaimu karena cintaku sudah habis untuk Allah. Bahasa gitu. Walaupun tidak mungkin dia tidak cinta kepada Nabi. Karena tidak mungkin mencintai Allah kecuali melalui kepada Rasulullah. Tapi memang seperti itu. Rabi'atul Adawiyah. Cinta kepada diriku fasugli bizikrika amma siwaka. Kecintaanku kepada diriku membuat aku menyibukkan diriku dengan berzikir kepadamu. Kenapa? Karena yang bisa membahagiakan diriku, yang bisa menenangkan hatiku hanya dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sudah sampai makomnya di situ. Sudah sampai makom kepada ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini makom nih Pak. Kalau bapak ibu masih masa bener gak sih? Katanya ala bizikrillah, saya berzikir tapi belum tenang. Artinya masih belum sampai makomnya ke sana. Masih belum sampai makomnya di sana. Harus berusaha bagaimana zikir kita bisa memberikan ketenangan kepada kita. Karena kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah kamu merasakan hakikat ketenangan. Kita masih pengen tenang ke bioskop. Itu ketenangan yang semu. Tenang tapi hanya sementara. Oh, traveling kemana-mana, jalan-jalan, tenang. Tapi Allah mengajarkan ada ketenangan yang mudah, yang nggak pakai biaya, yang bisa dikerjakan di mana saja. Apa?
zikir kepada Allah. Zikir yang bagaimana? Yang gak mengganggu aktivitas, yaitu zikir hati. Ucapkan Allah dalam hatimu. Ustadz, bukan tenang, bukan berarti gak benar ini ayat Quran nih. Tapi kita belum sampai ke sana makomnya. Contohnya dalam ahli kesehatan mengatakan lari itu bagus, sehat lah. Lari itu bagus. Kita nggak pernah lari nih, nggak pernah olahraga. Kalau mau lari pagi-pagi dah gitu, sehat badannya, jantung sehat. Kita coba tuh, kita keliling, lari keliling komplek. Karena baru pertama kali, apa yang terjadi? Badan sehat, badan seger atau badan lemes? Lemes Pak, pegel semuanya, sakit semuanya. Apakah kita menyalahkan, nggak bener nih dokter nih, dia bilang lari itu malah badan seger, saya nggak bisa ngapa-ngapain melangkah. Bukan salah dokternya, kita belum sampai ke sana. Begitu pula berzikir. Oke. Wa amma hubbun li annaka ahlun nizaka. Kata Rabi'ah, adapun kecintaan kepadamu, fakasfukal hajbah hatta araka. Yang aku inginkan adalah engkau membukakan hijabmu sampai aku bisa melihat kebesaran Allah. Dibuka hijabnya oleh Allah sampai kita bisa melihat Allah. Ustadz, emang bisa ngelihat Allah? Bisa, tapi bukan dengan mata, tapi dengan basirah. Bukan dengan mata ini, tapi mata hati. Kata siapa Ustadz? Kata Rasulullah. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apa ka'annaka itu? Bukan dengan mata, tapi dengan mata batin. Apalagi Al-Hallaj, sufi yang dibunuh. Al-Hallaj itu orang Baghdad. Al-Hallaj seperti Siti Jenarnya lah Indonesia. Dia mengatakan begini, inni ra'aitu rabbi bi aini qalbi wa qultu man anta wa qala anta. Ra'aitu rabbi bi aini qalbi, aku melihat Tuhanku bi aini qalbi, dengan mata hatiku. Wa qultu, dan aku bertanya kepada Tuhanku, man anta, siapa engkau? Qala anta, aku adalah kamu. Oh, ini yang menjadi kontroversial, polemik lah. Wa inni samaituha Maryam, aku menamakan anakku sebagai adalah Maryam, abidah, orang yang ahli ibadah. Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minas syaitonir rajim, dan aku berlindung kepadamu untuknya, wa zurriyataha, dan keturunannya, minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Dikatakan, diriwayatkan, doa ini dibaca oleh Hannah ketika masa hamil. Ini bagus buat bapak-bapak, untuk istrinya atau untuk cucu, untuk mantunya atau anaknya yang sedang hamil. Ini doa nih. Jadi Hannah ketika hamil itu selalu membaca wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu untuk anakku dan untuk seluruh keturunanku. Ini diriwayatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap anak itu akan digoda oleh setan, digangguin oleh setan, maka akan mudah baginya nangis, kecuali Hannah, kecuali Maryam dan anaknya.
kecuali Maryam dan anaknya. Di sini diriwayatkan dalam hadis Bukhari ini. Hadis Bukhari nomor hadis 4548. Muslim nomor hadis 2366. Sahih. Kata Nabi dalam bahasa Indonesianya, tidaklah seorang bayi yang lahir kecuali diganggu setan, sehingga mudah menangis kecuali putra Maryam dan ibunya itu Maryam. Kemudian Rasulullah membaca inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dikuatkan juga dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa pelajarannya? Maryam minta kepada Allah agar diberikan anak laki-laki, tapi ternyata Allah kasih anak perempuan. Apakah Maryam marah gitu? Gimana sih gitu? Ini pelajarannya. Terkadang apa yang kita minta tidak sama dengan apa yang Allah kasih. Inilah dalam hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dikatakan, la yakun ta'akhurudul ammadil ata mujiban liyasika fahuwa dominal lakal ijabah. Janganlah terlambatnya dikabulkan doamu membuat kamu berputus asa kepada Allah, apalagi suuzon kepada Allah. Fahuwa domina lakal ijabah, karena Allah itu sudah menjamin setiap orang yang berdoa akan dikabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Itu janjinya Allah. Mintalah kepadaku, aku kabulkan doamu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya kepadaku tentang diriku, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Maka kata Ibnu As-Sakandari dalam hikamnya, orang yang berdoa pasti dikabulkan doanya. Apa? Dengan 3 cara. Pertama, apa yang dia minta itulah yang dikasih oleh Allah. Apa yang dia minta dikasih oleh Allah. Yang kedua, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsi. Apa yang dipilihkan Allah untukmu dan bukan apa yang engkau pilihkan untuk dirimu. Allah kabulkan doa kita dengan pilihan Allah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa sa'an takrahu say'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang suatu perkara yang kita sukai ternyata enggak baik bagi kita. Begitu pula sebaliknya. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dengan kalian tidak tahu. Ini pertama. Allah memberikan sesuatu yang Allah inginkan. Contoh, kita punya anak. Ini kalau misalnya pernah saya contohkan di sini. Anak kita masih kecil, lagi sakit gigi, Pak. Lagi sakit gigi. Kita ajak ke Alfa lah. Anak kita nangis-nangis minta dibeliin permen. Sedangkan giginya lagi sakit. Orang tua ingin memberikan kepada anaknya sebagai tanda sayangnya. Tapi kalau dikasih permen, bahaya untuk anaknya. Anaknya nggak tahu itu bahaya. Yang penting enak aja. Maka digantilah permen dengan roti. Jangan permen, nak, roti aja, nak. Apakah orang tua pelit dengan anak? Apakah orang tua nggak sayang dengan anak? Tidak, tapi sebaliknya. Itulah tanda sayang orang tua kepada anak. Begitu pula kita dengan Allah.
Kita minta sesuatu dan kita tidak tahu kebaikan kita apa darinya. Maka Allah memberikan sesuatu yang pasti lebih baik bagi kita. Meskipun dalam pandangan kita tidak baik. Kita tuh kayak anak kecil udah. Mama jahat, bapak pelit. Biarin. Nanti suatu saat akan paham, oh iya. Ini pertama. Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Allah mengabulkan permintaanmu, apa yang kamu minta di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang engkau inginkan. Di waktu, kalau yang pertama kan dikabulkan cepatlah, apa yang kita minta dikasih. Yang kedua diganti. Yang ketiga ditunda. Aku kasih ntar, tapi jangan sekarang. Contohnya, bapak punya anak SMP, minta dibeliin motor. Kata bapaknya jangan. Ntar kalau sudah SMA atau sudah kuliah, jangankan motor, mobil bapak beliin. Wah, pelit, bapak punya uang kan pelit. Ketika orang tua tidak memberikan, apakah karena orang tua gak sayang? Tidak. Kalau bapak kasih kamu motor, kamu akan main-main dengan geng-geng motor. Nah, begitu pula Allah. Jangan sekarang, nanti. Tapi kalau beda dengan anaknya langsung ngambek, kabur anaknya, ya udah gak dapat apa-apa. Begitu pula dengan kita. Ketika kita marah dengan Allah, ya udah gak dapat apa-apa, udah. Tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah. Yang pernah saya contohkan, ketika penduduk Mekah minta doa kepada Allah, ya Allah, lindungi Ka'bah dari Raja Abraha. Raja Abraha datang dengan pasukan gajah. Kirim pasukanmu ya Allah. Apa yang Allah kirim? Fa arsala alaihim Toiron ababil. Yang Allah kirim bukan naga, bukan ular, bukan harimau, tapi yang Allah kirim burung. Burung lawan gajah nggak bakal menang. Kalau ukuran manusia, ya. Kalau penduduk Mekah bilang ya burung, ngapain burung dikirim? Udah, nggak ada kelebihan Allah itu. Gak ada kekuasaan Allah nanti di situ. Tidak ada pertolongan Allah, dicabut langsung sama Allah. Tapi ketika dia melihat inilah pemberian Allah, bukan dilihat apanya yang diberikan, tapi siapa yang memberikan, maka Allah kasih keajaiban. Tarmihim bihijaratim min sijil. Dilemparkan dengan batu kerikil, yang kerikil itu begitu panasnya yang luar biasa. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ini gambarnya saya cari, sebenarnya gambarnya nggak pas ini. Karena Maryam itu tinggal di mihrab cuman 13 tahun dia. Setelah haid pertama dia sudah hamil, Maryam. Haid pertama, ada yang mengatakan haid kedua lah. Ya, antara umur 13 tahun 12 tahun kan perempuan kalau haid pertama. Jadi bukan dewasa, dia masih anak-anak. Tapi cari foto yang masih anak-anak gak ada. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Yang awalnya muharraron itu tidak boleh perempuan, hanya laki-laki. Tapi mulai saat Maryam yang dinazarkan oleh orang tuanya, fataqabbalaha rabbuha, maka Allah menerima Maryam biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang bagus. Artinya nazarnya Hana diterima oleh Allah. Nazarnya Hana diterima oleh Allah. Maka mulai saat itulah
Sudah ada biarawati. Cikal bakal biarawati adalah Maryam. Dulu itu biarawan, zaman Yahudi itu biarawan semua, tidak ada biarawati. Mulai zamannya Maryam itu baru biarawati. Wa ambataha nabatan hasana. Maryam itu tumbuh dengan pertumbuhan yang bagus. Kenapa Allah pakai nabatan? Nabatan itu kan pohon, Pak. Ini enggak sembarangan ini. Ketika Allah mengatakan wa ambataha nabatan hasanan, dan tumbuhlah Maryam nabati kan pohon, nabat, dengan pertumbuhan yang bagus. Apa maksudnya metafor yang dipakai oleh Allah kepada Maryam? Ayat ini jangan diteruskan, berhenti dulu, renungkan itu. Gak sembarangan Allah mengatakan wa ambataha nabatan hasana. Ada pesan yang Allah berikan di situ. Apa diantaranya? Pohon itu kalau bagus, bibitnya harus bagus. Bibitnya yang bagus harus memerlukan orang yang meliharanya. Kalau bahasa kita tangannya adem. Yang meliharanya juga harus bagus juga. Yang merawatnya juga harus bagus. Maka tumbuhlah tumbuhan itu bagus. Inilah yang digambarkan kepada Maryam. Ustaz, tapi kan banyak pohon-pohon tumbuh liar. Itu jangannya. Bukan itu yang Allah maksudkan. Bukan itu yang Allah maksudkan. Wa kaffalaha Zakaria. Jadi Muharrar itu kan masih bayi, Pak. Masih bayi sudah ditaruh di Baitul Maqdis. Maka yang mengasuhnya adalah bapak asuh. Siapa? Para raib pada saat itu. Para ulama-ulamanya. Mereka menjadikan dia sebagai anak asuh. Karena masih bayi, belum ditaruh dulu di Baitul Maqdis, diasuh. Dan yang mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria. Awalnya berebutan. Di sini di buku ini saya jelaskan, pertama ketika Allah mengatakan, Allah terima itunya orang-orang berebutan, saya yang jadi anak bapak asuhnya. Kenapa? Karena mereka tahu Maryam ini bukan manusia biasa. Ibu bapaknya orang soleh. Kelahiran Maryam ini kelahiran yang aneh. Udah tua, hamil, yang pada saat itu masih jarang sekali. Jadi Maryam ini bukan orang sembarangan. Maka mereka berebutan. Sampai akhirnya diundi. Ada 27 ulama yang berebutan untuk mengasuh Maryam. Akhirnya mereka membawa penanya yang buat menulis kitab Taurat, diikat dengan tanda setiap orang, dilemparkan ke sungai. Siapa pena yang masih tidak tenggelam, itulah yang mengasuh Maryam. Ternyata pena yang tidak tenggelam adalah penanya Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam. Oke. Ini masih ada kaitannya nih, Maryam. Jadi Zakaria, istrinya Zakaria, adiknya ibunya Maryam, Hana. Jadi Maryam diasuh oleh pamannya sendiri. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqa. Ini terakhirnya. Jadi Maryam itu ditempatkan di mihrab. Mihrab itu ya rumah panggung. Untuk naik ke atas itu harus dengan tangga. Tangga itu kalau Nabi Zakaria sudah turun, itu dibawa tangganya. Tidak ada siapapun yang bisa naik ke sana. Cuman Yusuf An-Najjar itu masih sepupunya Maryam. Jadi dia nganterin makanan, karena
Zakaria sudah tua, nggak mungkin dia bawa makanan ke atas. Disuruh Yusuf untuk bawa makanan ke sana. Setelah itu Zakaria itu ngontrol, udah dimakan belum gitu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab, setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, wajada indaha rizqa, dia mendapatkan makanan yang beraneka ragam. Inilah jawaban Allah. Kenapa Allah berikan anak perempuan? Ternyata anak perempuan lebih bagus dengan Maryam ini. Apa yang Allah berikan lebih luar biasa dibandingkan laki-laki untuk Maryam. Karena Hana ridho, ya udah Allah kasihnya perempuan, mau diapain udah. Allah kasih kemuliaan kepada Maryam yang tidak diberikan kepada para nabi-nabi pada saat itu. Apa? Diberikan makanan langsung dari langit. Qala ya Maryam, hai Maryam, anna laki haza. Makanan ini dari mana ini? Dijelaskan dalam beberapa tafsir, makanan yang tidak ada di Palestina. Buah-buahan yang bukan musimnya. Ini kan bukan musim duren, kok ada duren? Ini makanan dari mana ini? Gak ada di negara kita. Itu setiap Nabi Zakaria naik ke atas, mendapatkan kemuliaan, melihat karomah daripada Maryam. Apa Allah kata Maryam? Huwa min indillah. Inilah dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki tanpa disangka-sangka, yang bukan dalam perhitungan manusia. Pelajaran yang paling luar biasa dalam kisah ini, Nabi Zakaria sedang menanti anak, Pak. Ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam, istrinya belum hamil-hamil juga. Ini surah Maryam bisa dilihat. Inni wahadal azmu isnada rabbahu nidaan khafiyya. Inni wahadal azmu minni wasta'ala rasu sayba. Walam akun bidu'aika rabbi sakiya. Ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah beruban, tapi doaku belum dikabulkan. Wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhir. Aku takut sebagai penerusku siapa nanti yang menyampaikan dakwah-dakwah Islam, agama tauhid, dan istriku adalah sudah menopause akhir. Rabbi habli min ladunka waliya. Itu doa yang gak pernah dihilangkan oleh Nabi Zakaria meskipun sudah tua usianya. Ketika dia dengan Maryam, setiap hari dia melihat keajaiban Allah. Dapat makanan dari langit, dan Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan apapun yang dikehendaki Allah tanpa diperhitungkan oleh manusia. Maka timbullah, ini pelajarannya nih. Jadi kalau orang kita kan belum punya anak, udah ngasuh anak aja udah buat mancing. Bukan buat mancing, iya bener mancing, tapi mancingnya bukan apa? Zakaria mengurusi seorang yang dicintai oleh Allah, maka pasti mendapatkan kemuliaan. Ketika orang yang belum lahir, belum punya anak, udah dah ngasuh anak dah. Lihat anak itu adalah malaikat, Pak. Kalau guru kami itu Abah Awas itu Abah Anam, kalau melihat anak kecil dicium tangannya. Ini malaikat. Jangan diusir dari masjid. Biarin dia main-main. Kenapa? Belum punya dosa. Belum punya nafsunya, belum begitu kuat. Maka ketika dia mengurus anak, apa? Ini kekasih Allah nih. Berkhidmat kepada kekasih Allah, pasti dia mendapatkan kemuliaan. Ini pertama. Sampai Nabi Zakaria mendapatkan anak. Inna nubasyirka bi Yahya. Inna nubasyirka bi gulamin ismuhu Yahya. Yang kedua adalah bergaulah dengan orang yang yakin kepada Allah.
Bapak pengen yakin dengan orang bersedekah, dengan sedekah, jangan cukup baca buku tentang sedekah, tapi bergaulah dengan orang yang yakin dengan sedekah. Wah, saya pengen yakin nih dengan baca Quran nih. Gak cukup dengan baca Quran, bergaulah dengan orang yang yakin dengan Al-Quran. Begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ada atau tidak ada? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya perjelas tentang melihat wajah Allah. Di dalam riwayat itu Jadi Nabi Musa itu berdoa meminta diperlihatkan wajah Allah. Ketika baru menurutnya saja yang diperlihatkan sudah pingsan dan gunung pun meledak. Kemudian yang kedua, ada riwayat lain yang menjelaskan di suatu hari ketika itu ada pasar di surga, hari Jumat, dari seluruh penghuni surga dari makhluk tertinggi sampai makhluk terendah akan berkumpul di bawah. Di situ Allah mengatakan, mintalah apa yang kalian sudah tidak ada lagi ya Allah. Semuanya sudah dipenuhi. Lalu Nabi Musa mengilahkan kepada seluruh manusia itu, wahai kalian mintalah untuk agar diperlihatkan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika dulu saya di dunia, ketika masih saya tidak mampu melihat dan tidak bisa melihat. Nah, tadi menjelaskan bahwa seolah-olah kamu sudah akan kau melihat Allah dengan mata batin. Jadi hal ini yang saya ingin. Oke, baik. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya, bagus. Jadi ketika Nabi Musa, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika kebesaran Allah tajalli ke gunung. Ini gunung, kebesaran Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika kebesaran Allah tajalli bersatu dengan gunung. Ja'alahu dakka, maka gunung itu goyang, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa langsung pingsan. Nabi Musa aja nggak bisa ngelihat Allah, apalagi kita. Maka ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan bab ru'yatullah bil basirati. Itu kalau nggak salah dalam kitab Syirul Asrar itu ada. Jadi ngelihat Allah itu ada dua. Ngelihat Allah itu ada dua. Ngelihat di akhirat dan ngelihat di dunia. Kalau ngelihat di akhirat seperti yang tadi itu, seperti melihat bulan purnama. Kita di bawah, Allah akan memperlihatkan dirinya, maka itulah kenikmatan. Wujuhu yauma izin na'imah. Wajah mereka itu berseri-seri ila rabbiha nazira, karena melihat Tuhannya. Kalau di dunia bukan dengan mata ini. Bohong kalau ada orang mengatakan ngelihat Allah dengan mata ini, tidak akan bisa. Kalau di dunia, kenapa? Jangankan ngelihat Allah, ngelihat ciptaannya saja nggak sanggup. Matahari di di YouTube di Google itu ada orang India rekor bisa ngelihat matahari 1 jam. 1 jam aja udah rekor. Ngelihat matahari panas-panas, ngelihat mata itu 1 jam, nggak sanggup. Setelah itu nggak sanggup lagi. Ngelihat ciptaannya aja nggak sanggup, apalagi ngelihat penciptanya. Maka bukan dengan ini, tapi dengan basirah, dengan mata hati. Dan jangan dibayangkan bentuk Allah.
Kalau kita membayangkan bentuk Allah, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita membayangkan sesuatu, memvisualisasikan Allah, maka kita akan memvisualisasikan sesuatu yang pernah kita lihat. Itu adalah makhluk. Sedangkan Allah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan dibayangkan ada mata yang besar, enggak akan bisa seperti itu. Ketika hati ini sudah dibukakan oleh Allah, itu akan merasakan kebesaran aja, merasakan kebesaran. Di depan kita itu ada Allah. Bentuknya berbeda-beda nanti, tergantung amal kita. Tergantung amal kita. Maka melihat Allah nggak bisa dengan mata, tapi pejamkan matamu. Kalau dari ilmu thariqah gitu, pejamkan matamu, hidupkan mata batinmu, hidupkan mata batinmu dengan zikir Allahu Allah. Terus saja minta kepada Allah dibukakan hijabnya. Nanti ada yang dibukakan sedikit, ada yang dibukakan lebar. Kalau kita mungkin sedikit doang, kita ngeliat dikit doang nih kebesaran Allah. Ketika hati sudah merasakan, ya Allah, begitu indahnya, begitu besarnya, itulah hakikat ru'yatullah fid dunya. Melihat Allah di dunia. Jadi bukan melihat Allah benar-benar, itu bukan, Pak. Merasakan kebesaran Allah. Contoh lagi, jangankan Allah ya, jangankan Allah. Mimpi ketemu Nabi. Itu dijelaskan dalam beberapa kitab. Mimpi ketemu Nabi nggak mustahil. Cuman bentuk Nabi, wajah Nabi tergantung amal kita, Pak. Ada orang misalnya, Ustadz, saya ngimpi Nabi, yakin saya Nabi. Gimana? Hidungnya pesek misalnya gitu. Tapi kok Nabi kok kayak orang Indonesia sih Ustadz? Bisa jadi. Kenapa? Karena amalnya dia. Yang bisa ngimpi Nabi dengan wajah Nabi yang benar, bentuk Nabi yang benar, itu dikatakan al-warithul kamil, pewaris Nabi yang sempurna. Itu susah itu loh, Pak. Itu wali Allah tingkatan tinggi dah tuh. Al-warisul kamil, pewaris Rasulullah yang sempurna, yang sunnahnya nggak ditinggalkan, ahlaknya ahlak Rasulullah. Itu akan bisa diperlihatkan oleh Allah wajah yang asli. Kalau kita, Ustadz, tapi saya ngelihat Nabi kok jenggotnya kok cuman pendek ya. Ya emang udah amalan kita begitu. Begitu pula dengan melihat Allah. Jadi melihat Allah bukan dengan mata mustahil, tapi dengan hati. Apa tandanya? Merasakan kebesaran Allah. Ketika Bapak memejamkan hati sedang baca Quran, tiba-tiba Bapak merasakan kebesaran Allah. Itulah Bapak melihat Allah. Makna melihat Allah gitu ya. Baik. Cukup? Oke, baik. Mudah-mudahan kita teruskan nanti di pertemuan yang akan datang kisah Nabi, kisah Maryam bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kemudian kehamilannya dan kelahirannya. Mudah-mudahan istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta kepada Al-Qur'an dan semakin kita ingin mempelajari isi kandungan dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah memiliki harta pusaka, harta yang masih tersimpan yang begitu banyaknya. Disehatkan badan kita, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam ibadah kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disoleh-solehkan. Al-Fatihah. Iya kan Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.